Kita mau membalas segala kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk pagi ini Tuhan. Kembali kami datang di dalam rumah-Mu, dalam tempat kediaman, membawa hati kami, membawa pujian kami bagi Tuhan. Berkati pada kami pada hari ini Tuhan. Biarlah sukacita Tuhan, hadirat Tuhan memenuhi tempat ini, memenuhi hati kami, sehingga dengan segenap hati kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami mau bersorak-sorai, kami bersukacita karena Tuhan baik buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin dalam perjalanan, Tuhan menyertai setiap mereka. Mereka boleh sampai di tempat ini dengan selamat, bersama-sama kami menyanyikan Engkau Allah yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kalau masih kuasa kegelapan di dalam bentuk apapun yang ingin mengganggu ibadah kami, mencuri sukacita kami satukan hati kami, mengikat, patah, hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Undang kuasa-Mu Tuhan, biarlah kuat kuasa-Mu yang menguasai ruangan ini, yang menguasai hati kami, menguasai setiap kami Tuhan. Sehingga segala pujian kemuliaan kami kembalikan hanya pada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami akan sembah Engkau, kami akan tinggikan nama-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, sebab Kau baik, selalu baik buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mau lebih lagi menyembah-Mu, lebih dalam hati. Mazmur bagi-Mu, sorak-sorak nama-Mu, kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami angkat hati kami bagi-Mu Tuhan. Hallelujah.
Tuhan, sama-sama kita akan berdiri bersama. Kita berdiri bersama, kita angkat hati kita. Sebab Dia yang layak terima pujian, sebab Dia yang layak terima kemuliaan. Haleluya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan. Kita tepuk tangan bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama.
gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersama hadirat umatku di gerbangnya dengan hati bersyukur. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersama hadirat. Dari rasaku, oh dari rasaku, ku bersama hadiratku. Oh dari rasaku, oh dari rasaku. Masuk di gerbangnya dengan hati Puji nama Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan yang memberkati setiap kita yang hadir pada pagi hari ini. Kita
kita katakan bersama. Saat ku tak melihat jalan Tuhan, saat ku tak mengerti rencanamu, tetapi aku tetap dan tetap percaya Kau selalu besertaku. Karena Kau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya yang ajaib. Pujikan dengan sungguh-sungguh. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku.
Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi Tuhan, mungkin kami tidak mengerti mengapa harus terjadi. Tapi satu hal kami percaya Tuhan, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Engkau memegang tangan kami, Engkau yang menguatkan iman kami, kepercayaan kami. Karena Engkaulah pengharapan kami satu-satunya. Terima kasih Tuhan, kami pegang janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan, saatnya kami akan duduk diam di bawah kaki-Mu, mau mendengarkan pesan firman Tuhan. Biarlah pesan firman Tuhan ini memberkati setiap kami yang hadir pada siang hari ini Tuhan, menguatkan iman kami, memberikan kami sukacita, pengharapan, kekuatan, janji Tuhan digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati, mengurapi Bapak Gembala yang akan menyampaikan pesan firman Tuhan. Tuhan mengurapi dengan hikmat Tuhan, pengurapan Tuhan, marifat Tuhan, sehingga yang sungguh disampaikan boleh masuk dalam hati kami, menjadi rema dalam hidup kami. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk menerima pesan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang saya katakan. Silakan kembali ya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tentu kita bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita pagi hari ini. Kembali kita boleh beribadah bersama. Kita sudah memuji Tuhan. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang boleh menjadi pedoman menuntun langkah kehidupan setiap kita. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang kitab Obadja. Ya, kitab Obadja, salah satu kitab yang jarang diajarkan, disampaikan, ataupun mungkin jarang dibaca oleh umat Tuhan. Tetapi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kitab Obadja. Apa yang Tuhan hendak sampaikan kepada setiap kita melalui kitab Obadja yang kita akan belajar bersama pada hari ini. Nah, kitab Obadja adalah salah satu kitab yang terpendek dalam kitab Perjanjian Lama. Kalau Bapak Ibu perhatikan, kitab Obadja itu hanya berisi satu pasal. Ya, minggu yang lalu kita belajar tentang kitab Habakuk. Habakuk juga salah satu kitab yang cukup pendek, hanya 3 pasal. Tetapi ternyata kitab Obadja lebih pendek lagi, hanya 1 pasal. Ya, dan di dalam 1 pasal itu terdapat 21 ayat. Ada 21 ayat yang ada di kitab Obadja dari 1 pasal. Nah, kitab Obadja adalah termasuk kitab nabi kecil. Sama seperti Habakuk yang lalu ya. Saya sudah sampaikan minggu yang lalu ya, di Perjanjian Lama itu ada kitab nabi besar, namun juga ada kitab nabi kecil. Nah, apa yang membedakan? Mengapa disebut nabi besar? Mengapa disebut nabi kecil? Apakah berarti kalau nabi kecil berarti peranannya kurang penting? Peranannya hanya kecil. Kalau nabi besar berarti peranannya besar, peranannya sangat penting. Apakah itu yang membuat perbedaan antara nabi besar dan nabi kecil? Ternyata tidak. Kitab nabi besar dan kitab nabi kecil itu yang membedakan bukan peranannya, tetapi yang membedakan itu adalah panjangnya isi dari kitab tersebut. Ya, kalau kitab nabi besar, maka isinya itu panjang. Contoh, beberapa kitab nabi besar yang ada di Perjanjian Lama, ada Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yeskiel, Daniel. Nah, itu kalau Bapak Ibu baca ada 5 kitab nabi besar di Perjanjian Lama, di mana semuanya itu panjang, sekian belas pasal, bahkan sekian puluh pasal. Itu kitab nabi besar. Nah, sedangkan kitab nabi kecil itu kitab yang pendek. Ya, dan di Perjanjian Lama ada 12 kitab nabi kecil, mulai dari Hosea, Yoel, Amos,
Obadja termasuk di dalamnya, lalu Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagai, Sakaria, dan Maleaki. Ada 12 kitab nabi kecil. Sekali lagi bukan karena peranannya kecil, bukan, tetapi karena kitabnya yang pendek, isinya tidak terlalu panjang. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang kitab Habakuk yang berisi 3 pasal, termasuk kitab nabi kecil. Hari ini kita akan belajar tentang Obadja, yang ternyata Obadja ini juga pendek, bahkan sangat pendek. Dia hanya berisi 1 pasal dengan 21 ayat. Nah, di kitab Habakuk, kalau kita belajar minggu yang lalu, itu berisi percakapan, dialog, ya, pembicaraan antara Nabi Habakuk dengan Tuhan. Nah, ini kitab yang memang beda dengan kitab-kitab yang lain, karena isi dari kitab Habakuk hanyalah dialog, percakapan antara Nabi Habakuk dengan Tuhan. Nah, kitab Obadja tidak demikian. Kitab Obadja justru berisi pesan Tuhan, penyampaian Tuhan, nubuatan yang Tuhan sampaikan melalui Obadja untuk Edom dan Yehuda atau Israel Selatan. Ya, karena kita tahu kan Israel terbagi 2 di zaman pemerintahan Raja Rehabiam, anak dari Salomo. Kerajaan Israel terpecah 2. Yang satu Israel 10 suku dengan tetap bernama Kerajaan Israel. Yang satu kerajaan Israel 2 suku dengan nama berganti menjadi Kerajaan Yehuda atau Israel Selatan. Nah, Obadja menyampaikan pesan kepada Edom dan Kerajaan Yehuda. Kerajaan Israel 2 suku, ya. Edom adalah kerajaan keturunan dari Esau. Itu Edom. Nah, saudara tahu bahwa Israel itu keturunan dari Yakub. Esau dan Yakub adalah 2 bersaudara, ya, kakak adik, bahkan boleh dikatakan kembar karena lahirnya bersamaan. Hanya saja yang satu keluar duluan, baru yang kemudian adiknya. Nah, Esau sebagai yang lebih tua disebut yang sulung karena keluar duluan. Sedangkan Yakub sebagai yang bungsu. Nah, keturunan Esau itu melahirkan bangsa atau Bani Edom. Sementara keturunan Yakub melahirkan bangsa Israel. Jadi berarti antara Israel dan Edom ini sebenarnya ada hubungan persaudaraan, ada hubungan kerabat, ya, antara Edom dan Israel. Itu ada hubungan kerabat. Mengapa? Karena nenek moyang mereka itu bersaudara. Yang satu Esau, yang satu Yakub. Nah, kitab Obadja merupakan pesan Tuhan, firman Tuhan, penyampaian dari Tuhan, nubuatan dari Tuhan yang ditujukan kepada kedua ini, yaitu Edom dan kerajaan Israel yang 2 suku, atau disebut juga kerajaan Yehuda. Nah, mari kita akan belajar bersama, ya. Apa yang kita bisa belajar dari kitab Edom yang Tuhan hendak sampaikan kepada setiap kita pada hari ini? Ya, walaupun kitab ini jarang disampaikan, jarang juga mungkin dibaca, tapi hari ini kita akan belajar karena ternyata di kitab Obadja ada beberapa hal yang penting yang Tuhan hendak sampaikan kepada setiap kita, umat-umat Tuhan. Yang pertama, kita buka dari kitab Obadja tentunya, ya. Ayo kita buka, hanya 1 pasal. Kita lihat di ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-4. Kitab Obadja tentunya pasal 1 di ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-4.
itu di atas ayat pertama, itu perikopnya berjudul Nubuat tentang Edom. Ya, Edom ini sekali lagi keturunan dari Esau, saudara dari Yakub. Lompat langsung ayat yang ketiga. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung rajawali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu kasih sekat ya, kita pembaca. Nanti kita akan kembali lihat ayat-ayat yang berikutnya. Di ayat 3 dan 4 yang baru kita baca, kita bisa lihat bahwa ternyata Bani Edom atau bangsa Edom yang adalah keturunan dari Esau adalah bangsa yang sombong. Sehingga dikatakan di ayat yang ketiga, keangkuhan hatimu. Ya. Engkau berkata dalam hati, siapa yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Bani Edom, bangsa Edom adalah waktu itu bangsa yang sombong. Hal yang pertama yang kita bisa belajar dari kitab Obadja, Allah menentang kesombongan. Sekali lagi, Allah menentang kesombongan. Banyak ayat tentang kecongkakan, kesombongan, tinggi hati, itu banyak ayatnya. Ya, Allah menentang orang yang sombong, kesombongan itu mendahului kejatuhan, tinggi hati, kecongkakan mendahului kehancuran, dan sebagainya. Bani Edom, bangsa Edom waktu itu sombong. Dia merasa sebagai bangsa yang kuat. Mengapa dia merasa kuat? Karena waktu itu tempat tinggal bangsa Edom atau Bani Edom itu ada di bukit-bukit batu, gunung-gunung batu. Ya, kalau mungkin Bapak Ibu Saudara yang pernah pergi ke daerah Timur Tengah, pernah pergi ke sebuah daerah yang namanya Petra. Di Petra itu ada bukit-bukit batu. Ya, itu salah satu tempat yang biasanya menjadi tempat wisata ziarah bagi umat Tuhan yang pergi ke daerah Israel dan sekitarnya. Itu Petra, ada gunung batu, bukit batu. Nah, Bani Edom, bangsa Edom itu tinggal di tempat tersebut, di tempat yang kondisinya seperti itu, bukit batu, gunung batu, sehingga mereka merasa mereka jadi bangsa yang kuat. Karena apa? Pertahanan mereka, benteng mereka adalah gunung batu itu. Tentu kita tahu saudara, kalau secara pemikiran manusia, kalau hendak menyerang sebuah bangsa yang ada di bukit batu, gunung batu, itu pasti sulit, mesti mendaki. Sudah habis mendaki, ya, ini tentara musuh kehabisan tenaga, bangsa yang di atas gunung batu, bangsa Edom itu tinggal melempar sesuatu ke orang yang mendaki ke atas mau menyerang mereka. Tinggal melempar sesuatu, melempar batu, ya, dan apa yang lain yang bisa dilemparkan, sehingga musuh yang mendaki itu begitu kena batu atau kena sesuatu, jatuh. Jadi secara manusia menyerang atau bahkan mengalahkan bangsa Edom itu mustahil secara manusia. Karena apa? Mereka tinggal di atas bukit batu, di atas gunung batu. Jadi pasti sulit untuk diserang, sulit untuk dikalahkan. Nah, mereka merasa kuat, mereka merasa hebat, mereka merasa tidak terkalahkan. Itulah yang ada di pikiran dan hati mereka. Nah, mulai mereka berbangga diri.
mereka jadi sombong, mereka jadi congkak, mereka jadi tinggi hati. Nah memang biasanya ada 3 sebab mengapa seseorang itu bisa sombong. Ada 3 sebab, ya. Ada 3 hal yang biasanya disombongkan oleh manusia. Apa saja? Ayo kita buka ya, Bapak Ibu kasih sekat kitab Obadja. Nanti kita kembali ke sana. Kita buka kitab Yeremia. Yeremia pasal yang ke-9 di ayat yang ke-23. Kitab Yeremia pasal yang ke-9 di ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah atau berbangga karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Kalau Bapak Ibu cermati dari ayat yang baru kita baca di Yeremia 9 ayat 23, ada 3 hal yang biasanya dibanggakan, ya, disombongkan oleh manusia. Yang pertama itu bijaksana, pandai. Biasanya orang yang pandai ditandai dengan mungkin punya titel sederet, ya. Titelnya bukan cuma di depan, tapi juga ada di belakang. Di depan ada 2, di belakang ada 2, ada 3, wah lengkap sudah. Ya, ada doktor, ada dokter, ada insinyur, di belakang ada PhD, MSc dan sebagainya. Panjang, titelnya panjang. Nah biasanya kalau orang sudah merasa diri pandai, merasa diri bijaksana, tanpa disadari jadi sombong. Memandang rendah orang lain. Kalau kamu tahu apa? Kalau kamu bisa apa? Pengetahuanmu seberapa sih? Kepandaianmu seberapa sih? Lalu memandang rendah, memandang remeh orang lain. Karena apa? Merasa diri pandai. Ini yang pertama. Orang jadi sombong karena merasa diri pandai. Maaf kalau orang yang kurang dalam soal kepandaian, ya nggak bisa sombong. Apa yang mau disombongkan? Wong kurang kok. Ya, mungkin tes IQ, ya kurang juga, ya standar IQ-nya standar, ya tidak sampai di atas rata-rata atau bahkan tidak sampai superior, apalagi jenius juga. Standar normal biasa-biasa saja. Ya, kalau menerima pengajaran atau pelajaran mungkin harus diulangi sampai 2 kali, 3 kali baru bisa nyantol, ya, baru bisa nangkep, agak lelet gitu ya, agak lemot gitu ya. Kalau seperti kayak di gadget gitu ya, ini biasanya prosesor yang lemot, ya, prosesor yang kelas bawah. Jika kalau Bapak Ibu punya gadget yang lemot, biasanya mau buka sesuatu lama, yang lain buka ditekan cek langsung cek buka. Ini ditekan cek jam pasirnya lama, buang, ya nggak buka tuh. Sampai kadang-kadang yang punya HP lemot ini jengkel. Waduh, gini ya kok lama nih ya, kudu dibanting punya ya. Karena apa? Yang lain sudah kebuka ini ditunggu sampai sekian detik bahkan sekian menit nggak buka. Prosesornya lelet, lemot. Nah ini kalau yang kurang pinter bisa gitu ya. Diberi penjelasan itu dan nangkep gimana sih? Maksudnya apa? Kok aku nggak ngerti? Kok aku orang muda? Maksudnya apa? Ya, nangkep dikasih penjelasan sampai berapa kali? Yang ngasih penjelasan sampai bilang wis, aku kesel aku angkat tangan, ngasih penjelasan kamu udah, kamu nggak ngerti. Nah, ya, kurang, ya, kepandaiannya kurang, penangkapannya kurang pandai, kurang pintar dan sebagainya. Tapi kalau yang pintar yang pandai lah, bisa berbangga diri. Ini yang pertama. Yang kedua, orang berbangga diri karena kuat. Merasa diri kuat. Kuat ini macam-macam ya. Bisa karena fisiknya yang kuat, bisa karena mungkin
dia merasa punya backing, sesuatu yang jadi backingnya membuat dia merasa kuat. Ya. Atau mungkin apa yang ada pada dirinya yang membuat dia merasa kuat, bukan fisiknya, tapi apa yang ada pada dirinya, seperti bangsa Edom. Dia merasa kuat karena aku tinggal di atas bukit batu, di atas gunung batu. Pertahananku, bentengku kuat. Tidak akan ada musuh yang bisa menyerang atau menjatuhkan aku. Lalu berbangga diri. Nah, ini yang kedua, ya, merasa diri kuat, lalu mulai berbangga diri, sombong. Yang ketiga, orang bisa sombong karena kaya, berduit, ya, beruang, tapi bukan beruang kutub, ya, beruang maksudnya begitu, ya. Duitnya banyak, uangnya banyak, kekayaannya melimpah, wah mulai sombong, ya, lupa sama daratan. Kenapa? Wah, aku dengan uangku, aku bisa membeli apapun. Bahkan orang pun bisa aku beli. Wah, sampai begitu saudara. Yang lebih parah lagi, berani ngomong, Tuhan pun bisa aku beli. Waduh, ya kok cek kendeli saudara. Karena apa? Merasa diri duitnya banyak. Bukan cuma miliar saudara. Orang yang duitnya banyak ini biasanya sudah kekayaannya puluhan ratusan miliar, bahkan ada yang sudah triliun. Ya, sampai satu hari itu bingung mau membelanjakan uangnya untuk apa. Saya pernah jumpa ada seorang yang cerita sama saya, Pak, saya pernah ketemu sama seseorang yang bingung uangnya satu hari itu mau dibelanjakan apa. Kok bisa? Saya tanya gitu. Kok bisa bingung? Iya, karena satu hari penghasilannya dia dalam satu hari itu 1 miliar lebih. Satu hari. Bukan 1 bulan, satu hari penghasilannya itu 1 miliar lebih. Sehingga bingung mau dibelanjakan, digunakan untuk apa uangnya. Waduh, saya bilang ya kok ya lumon orang kayak gini ya. Kita orang biasa kadang-kadang bingung. Satu hari mesti ngatur keuangan dengan baik supaya apa? Supaya nanti sebelum akhir bulan sampai akhir bulan tetap cukup. Bahkan kalau bisa ada lebihnya, bisa nabung, bisa investasi dan sebagainya. Kita mesti ngatur keuangan dengan baik. Nah ini bingungnya bukan ngatur keuangan, bingungnya uangnya mau dibelanjakan untuk apa. Nah selalu saya bilang sama orang yang cerita, kalau bingung bilang sama orang itu, suruh datang ke saya, uangnya oper ke saya, tak kirim ke jemaat-jemaat Tuhan gini, gitu ya. Ya kan, tak bagi, saudara Pak lihat keduman puluhan juta kan, kalau satu hari dan penghasilannya di atas 1 miliar, ya tak bagi aja, ya sudah tidak usah bingung saya bilang. Nah, merasa kaya, punya segalanya, ya apapun bisa dibeli, bukan cuma rumah, bukan cuma mobil, pesawat pun bisa dibeli, pulau pun bisa dibeli. Ya, orang-orang yang kaya itu seperti begitu. Kalau punya rumah, punya mobil itu sudah biasa. Ya, tapi kalau orang yang sangat kaya itu sampai punya kapal, punya pulau, punya pesawat, ya lengkaplah sudah. Sombong, berbangga diri. Nah biasanya memang 3 inilah yang membuat orang bisa jadi lupa diri, berbangga diri, sombong. Pertama karena pandai, kedua karena kuat, ketiga karena kaya, sugih. Ya, nah Tuhan menegur. Ya, kalau ada umat Tuhan yang sampai berbangga diri dalam soal seperti itu, Tuhan menegur. Ayo lihat ayat 24. Tetap ya, Yeremia 14:9. Kalau maaf, soalnya mungkin bahasnya bisa ditambah sedikit. Ya. Yeremia 9 di ayat yang ke-24. Saya lanjut ya, ayat 24. Ya, terima kasih. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Jadi kalau di ayat 23 dikatakan janganlah. Jadi jangan bermegah, jangan sombong karena 3 hal itu jangan. Tapi kalau mau bermegah, mau berbangga diri karena apa? Ayo kita lihat. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan,
dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Jadi kalau umat Tuhan mau bermegah berbangga diri, Tuhan bilang jangan karena 3 hal tadi. Jangan karena pandai, jangan. Jangan karena kuat, jangan karena kaya, jangan. Kalau mau bermegah berbangga diri, ayat 24 bilang bermegahlah bahwa kamu memahami dan mengenal Tuhan. Itulah yang jadi kemegahan dan kebanggaan kita yang sesungguhnya. Mengapa? Karena Tuhan adalah sumber segala yang baik dalam hidup kita. Amin. Segala yang baik itu sumbernya dari Tuhan. Itu yang harus kita banggakan. Itu yang harus kita megahkan. Dan bukan 3 hal tadi. Oke, nah kita kembali dulu ya dalam kitab Obadja tadi. Jadi bangsa Edom, Bani Edom merasa sombong karena kuat dan Allah menentang. Ya, di kitab Obadja tadi di ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat, ya Tuhan berkata, sekalipun engkau sanggup terbang, sekalipun sarangmu ada di bintang-bintang, bukan cuma di atas bukit batu, bahkan di antara bintang-bintang, dari sana aku akan menurunkan engkau. Orang yang sombong ditentang, dilawan oleh Tuhan. Nah kalau ditentang, dilawan Tuhan, sudah pasti tidak akan bisa bertahan. Siapa orang yang bisa kuat bertahan melawan Tuhan? Tidak ada yang bisa. Siapapun dia, tidak ada yang bisa. Betul? Mau orang yang pandai, mau orang yang kuat, mau orang yang kaya, tidak ada seorang pun yang bisa bertahan melawan Tuhan. Nah Tuhan bilang, Edom, kamu merasa sombong karena kuat, tempatmu tinggi, bahkan mungkin tempatmu di antara bintang-bintang. Aku sanggup menurunkan kamu ke bawah. Aku sanggup menghancurkan kamu, sekalipun kamu merasa sangat kuat dan hebat. Jadi pelajaran yang pertama yang kita bisa belajar bahwa Allah menentang kesombongan. Apapun yang ada pada diri kita hari ini, semua itu anugerah Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya bisa pandai, bisa kuat, bisa kaya atau diberkati, itu anugerah Tuhan. Jangan bermegah diri, jangan berbangga diri. Maaf, jangan sombong. Karena Allah melawan orang sombong. Allah menentang orang sombong. Yang sombong satu kali pasti jatuh dan hancur. Ini yang pertama. Yang kedua, yang kita bisa belajar dari kitab Obadja. Kembali kita buka Obadja ya, kitab Obadja. Sekarang kita lihat di ayat yang ke 10 sampai dengan 11. Obadja tentunya pasal 1 karena hanya satu pasal, ayat 10 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, maka celah akan meliputi engkau, dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Pada waktu engkau berdiri di kejauhan, sedang orang-orang luar mengangkut kekayaan Yerusalem, dan orang-orang asing memasuki pintu gerbangnya dan membuang undi atasnya. Engkau pun seperti salah seorang dari mereka itu. Cukup saja, tetap kasih sekat ya, kita baca. Waktu itu, ya ini isi dari kitab Obadja. Tadi saya katakan ada 2 pesan yang disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi Obadja. Yang pertama kepada Bani Edom, yang kedua kepada bangsa Yehuda, kerajaan Israel yang 2 suku. Ya. Nah kepada Bani Yehuda tentang kesombongan. Nah kepada Israel 2 suku, waktu itu Tuhan mengatakan kerajaan Yehuda akan didatangi musuh, dikalahkan musuh, sebagian penduduknya ditawan oleh musuh,
Bahkan bait suci itu dihancurkan oleh musuh, isinya bait suci diambil oleh musuh. Dan musuh ini kalau Bapak Ibu baca di Alkitab adalah kerajaan Babel atau Babilonia. Ya, itu ya yang datang menyerang Yehuda, kerajaan Yehuda, mengalahkan kerajaan Yehuda. Semua harta benda dirampas, dijarah, isinya bait suci juga dirampas, dijarah. Bahkan banyak orang-orang dari kerajaan Yehuda dijadikan tawanan, dibawa ya jadi pekerja rodi atau orang buangan di kerajaan Babel. Ya. Nah, jadi pesan Tuhan kepada Yehuda bahwa karena Yehuda waktu itu kerajaan Yehuda menyembah berhala, tidak setia kepada Tuhan, ya, tidak sungguh-sungguh berpegang kepada firman Tuhan, berulang kali diingatkan, berulang kali ditegur, tapi tetap seperti itu. Akhirnya datanglah hukuman Tuhan. Nah, saat Yehuda mengalami situasi seperti itu, dikatakan di ayat yang ke-11, 10-11 tadi ya, dikatakan bahwa Edom atau bangsa Edom waktu melihat kerajaan Yehuda yang adalah keturunan dari saudaranya, ya, karena kan tadi saya katakan Edom itu keturunan Esau, Yehuda, Israel keturunan Yakub. Esau dan Yakub bersaudara. Jadi Edom dan Israel atau Yehuda kerabat bersaudara. Tapi waktu lihat saudaranya susah, menderita, diserang musuh, Edom berdiam diri. Bahkan bukan hanya berdiam diri, dikatakan Edom ini juga ikut menjarah, ikut merampas, ikut mengambil apa yang ada di kerajaan Yehuda. Ya, jadi saat melihat saudaranya menderita, saudaranya susah, mereka bukan hanya berdiam diri, tapi bahkan mereka ikut menambah saudaranya menjadi semakin susah. Nah, apa yang kita bisa belajar? Ternyata di mata Tuhan ini adalah sebuah dosa. Sebuah dosa yang membuat akhirnya, kalau Bapak Ibu baca ya nanti, Edom itu akhirnya akan dihancurkan. Ya, Edom akan dihancurkan. Karena apa? Ketika melihat saudaranya dalam situasi yang sulit, sukar, bukannya menolong, bukannya membantu, dibiarin, bahkan malah ikut menjarah, ikut menambah beban, ikut membuat susah. Alkitab berkata, kalau ada orang yang bersukacita, maka kita sebagai umat Tuhan bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Kalau ada orang yang lagi sedih, menangis karena susah, menderita, Alkitab berkata kita sebagai umat Tuhan menangislah dengan orang yang sedang sedih, sedang menangis. Jadi bisa berempati. Jangan dibalik, so. Kalau ada orang susah, kita malah senang, syukur, kapok, rasa nokui. Nah, sebaliknya kalau ada orang senang, orang bersuka cita, kita malah sedih, susah. Lu deh diberkati, enak, sukses. Lah aku kok koyo ini yo, ngersulo, sedih. Jangan. Ini terbalik. Kadang-kadang tanpa disadari ada orang-orang yang seperti itu. Tapi saya percaya jemaat di Bidal nggak ada yang seperti itu. Amin. Nggak ada yang seperti itu. Mengapa? Karena firman Tuhan berkata bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Tetapi sebaliknya menangislah dengan orang yang menangis. Jadi kita tahu berempati. Bahkan kita turut merasakan penderitaan orang lain, dan kalau bisa menolong, ya menolong. Kalau bisa menolong, kalau enggak, paling enggak kita turut berempati, kita turut memberikan kekuatan, penghiburan, motivasi, semangat dan sebagainya. Itu umat Tuhan yang benar. Nah, Edom enggak begitu, saudaranya susah, mereka diam saja. Bahkan
mereka nambah ikut baju. Jangan. Ini adalah sebuah dosa yang cukup besar di hadapan Tuhan, yang membuat akhirnya Edom dihancurkan oleh Tuhan. Ya, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Ini yang kedua. Ya, yang ketiga, kembali dalam kitab Obadja, kita akan lihat di ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16. 15 sampai dengan 16. Demikian firman Tuhan. Sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa. Perhatikan kalimat yang berikut. Seperti yang engkau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepada. Sekali lagi, seperti yang engkau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepada. Perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Sekali lagi, perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Sesungguhnya, seperti kamu telah minum di atas gunungku yang kudus, segala bangsa pun akan minum dengan tidak henti-hentinya. Bahkan mereka akan minum dengan lahap, dan mereka akan menjadi seakan-akan mereka tidak pernah ada. Kata tidak pernah ada ini maksudnya satu saat akan lenyap. Oke, nah kita kembali saudara. Di ayat yang ke-15 menjadi penekanan saya dikatakan seperti yang kau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu. Seperti perbuatanmu itu akan kembali menimpa kepala sendiri. Yang ketiga, kita bisa belajar dari kitab Obadja. Tuhan katakan kepada Edom, apa yang kau lakukan itu akan kembali kepada. Dengan kata lain, tabur tuai. Tabur tuai. Di Alkitab, di firman Tuhan, hukum tabur tuai itu memang berlaku, memang terjadi. Itu firman Tuhan. Apa ada ayatnya Pak hukum tabur tuai? Ada. Pasti sebagian Bapak Ibu Saudara sudah tahu ya, tapi yang belum tahu saya ajak baca ya. Galatia pada pasal yang ke-6 di ayat yang ke-7. Dan 8. Galatia 6 ayat 7, 8, 9, 10. Ya, saya bacakan semua ayat 7 mulai sampai 10. Demikian firman Tuhan. Jangan sesat. Diawali jangan sesat. Ya, terjemah lain ada yang berkata jangan keliru gitu ya. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya, dari taburannya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu, dari taburan. 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik. Sekali lagi, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Bapak Saudara, di ayat-ayat Galatia 6 mulai ayat 7 sampai 10, kalau kita cermati, hukum tabur tuai itu pasti terjadi. Dikatakan Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Kalau ada orang berkata begini, mana aku berbuat jahat, aku berbuat fasik, aku berbuat semauku sendiri, sampai sekarang hidupku seger meger, sampai sekarang aku sukses jaya, mana? Gak ada tuaian akibat taburanku yang jelek. Siapa bilang? Siapa bilang? Tinggal tunggu waktunya. Ini bukan mendoakan, bukan ya. Saya ngomong ini bukan mendoakan, tapi ini firman Tuhan. Kalau ada orang yang suka menabur yang jelek,
Menabur yang jahat, saya berani pastikan, karena firman Tuhan itu iya dan amin. Setiap perkataan Tuhan itu pasti digenapi, pasti ditepati, pasti. Sampai satu ayat berkata, bumi akan berlalu, langit akan berlalu, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya, pasti digenapi. Salah satunya hukum tabur tuai. Jadi kalau ada orang yang menabur dalam kejahatan, satu saat pasti dia akan menuai kejahatan. Karena nggak mungkin orang menabur kejahatan, nuainya kebaikan. Itu kan dapat dari mana? Contoh, kalau ada petani yang menabur, dia menabur benih gandum, ya dia akan menuai gandum. Nggak mungkin dia menabur benih gandum tiba-tiba yang tuai durian. Wah, itu pasti ngambil dari tetangga. Nggak mungkin. Lalu ditabur benih gandum kok dapatnya durian. Berarti tombol dicolong, suku diambil berarti ya. Tidak mungkin kan? Ya kalau dia menabur benih gandum, ya dapatnya benih gandum sesuai dengan apa yang ditabur. Nah kalau menaburnya yang baik, dapatnya yang baik. Menaburnya yang jelek, yang jahat, yang buruk, dapatnya juga pasti yang jahat, yang jelek, yang buruk. Pasti. Ini firman Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan bilang sama Edom, ya, apa yang kau lakukan itu akan datang kepadamu. Perbuatanmu akan kembali menimpa diri. Bapak Ibu Saudara, ayo, ya, tadi Galatia 6 ayat 10 dikatakan selagi masih ada kesempatan. Selagi masih ada kesempatan bicara, kalau Bapak Ibu Saudara, saya masih bisa, ada peluang, ada kesempatan, ada kemampuan, ada kesanggupan untuk bisa berbuat baik. Lakukan. Jangan ditunda, jangan lain kali aja. Nanti aku sudah tua, baru aku berbuat baik. Masalahnya iya nututi tuwek. Tapi belum tuwek wis mate. Tampak sudah. Banyak orang seringkali menunda, nanti Pak, saya berbuat baik kalau sudah tua. Saya nabur yang baik kalau sudah tua. Saya sungguh-sungguh sama Tuhan kalau sudah tua. Saya taat firman Tuhan kalau sudah tua. Sekarang saya masih muda. Muda itu waktunya hura-hura, Pak. Muda itu waktunya senang-senang. Muda itu waktunya diom-dioman. Ya. Karena Pak, kalau muda bisa senang-senang, diom-dioman, hura-hura, nanti tua itu jadi kaya raya. Masalahnya tidak ada. Orang yang biasanya mudanya hura-hura, tuanya itu melambung. Biasanya gitu. Ya. Saya lihat tuh begitu. Nah kalau mudanya hura-hura tidak pernah bisa mengatur, mengelola keuangan berkat Tuhan dengan baik, lah tuanya kaya raya. Dari mana? Kecuali ngerampok saja. Nah itu perkecualian. Kalau tidak ngerampok ya tidak mungkin. Ingat cerita anak bungsu yang terhilang, hura-hura dapat warisan dari bapaknya, hura-hura. Warisannya banyak. Mungkin dimakan 7 turunan tidak habis, mungkin gitu saja. Tapi ternyata belum sampai 7 turunan, dia sudah habis. Karena apa? Hura-hura, foya-foya, miskin, hidupnya terlunta-lunta, mau makan makanannya ternak babi, tidak boleh, hancur. Karena apa? Mudahnya hura-hura. Nah, yuk sama-sama kita minta hikmat Tuhan supaya kita bisa bijaksana, ya. Memang kita punya Tuhan, tapi kita juga diberi hikmat oleh Tuhan untuk bisa mengatur, mengelola dengan baik. Ada berkat yang untuk ditabur, ada berkat yang untuk dinikmati, ada berkat yang untuk ditabur. Ya, jadi ketiga-tiganya balance. Kalau nggak balance bahaya. Ada orang yang isinya cuma pokoknya kalau aku punya berkat tak nikmati. Nabur nggak mau, nabung nggak mau, pokoknya tak nikmati. Suatu ketika ada keadaan urgent, mendesak, bingung, cari utangan, soalnya ada tabungan. Misalkan sakit, dari tabungan, bingung, cari utangan, mau bayar rumah sakit, mau pergi dokter, beli obat, bingung. Ada yang dinikmati, tapi juga jangan lupa ada yang ditabung. Dan jangan lupa ada yang ditabur. Kalau nggak nabur, nah nanti nuainya dari mana? Ya. Nah Tuhan bilang berbuat baiklah kepada semua orang, tapi terutama kepada kawan-kawan seiman.
Jadi mau berbuat baik, mau menabur yang baik, itu ada skop ruang lingkupnya. Ruang lingkupnya itu mulai dari yang kecil. Gak mungkin kalau kita bisa berbuat baik kepada orang yang ada di Afrika. Kita bilang dulu, kasihan, ada banyak orang di Afrika, itu perutnya itu sampai buncit. Bukan buncit karena sehat, bukan, tapi busung lapar. Sampai kelihatan doremi fasolasi dulu ya, di sini yang badannya sulit. Waduh kasihan, aku kepingin nolong mereka. Lah, gak mungkin kita bisa nolong mereka ya. Memang bisa mungkin lewat keterlibatan, oke. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang Tuhan tempatkan ada di sekitar kita atau ada di dekat kita? Dimulai dari keluarga kita. Ada banyak orang cuek terhadap keluarganya, ya. Jangan lagi keluarga famili jauh, keluarga dekat aja cuek. Ada lagi anak-anak sama orang tuanya cuek, tidak mau ngerti. Ya. Anak-anaknya bisa jalan-jalan, bisa beli ini beli itu, sama orang tua nggak mau ngerti. Saya bilang kasihan itu. Ya, orang seperti ini kasihan. Ya. Karena apa? Itu nabur. Kalau kita nggak nabur yang baik, nggak nabur yang benar, nanti mau terima tuayan apa? Dadah. Ya, ayo nabur. Ada kesempatan nabur. Ya, anak-anak ingat orang tua itu juga adalah wakil Tuhan buat kita. Ya, dulu waktu kita kecil, orang tua yang mengasuh kita, menjaga merawat kita. Sekarang mungkin orang tua kita sudah lansia. Nah, sekarang waktunya kita anak-anak yang memperhatikan. Kalau punya berkat, ya dibagi dong berkatnya. Gak bisa kasih uang, kirim makanan. Masa gak bisa kirim makanan? Ya, bisa saya kira. Anak-anak zaman sekarang kirimnya itu bukan makan, kirim foto. Ya, adik, Pak, Ma, aku makan di sini. Papa Mama cuma lihat foto gitu. Kalau dikirim foto gitu, kayak dikirim makanannya, dikirim foto nih, update status. Ya nggak salah mau update status ya silakan aja. Tapi mau yang kirim makanan gitu, ya. Intinya harus mati, ya percuma. Di kuburan dikirim makanan, ya. Satu tempat itu penuh, ya. Si makan bukan si mati tuh. Si makan menjaga kuburan itu, gak ada gunanya. Hasil hidup ini dikasih, diberi, diperhatikan. Itu bagian dari nabur. Oh, jadi ada yang dinikmati, ada yang ditanggung, ada yang ditabur. Minta hikmat Tuhan, kita tahu persentasenya dengan baik. Nah, kita kembali. Jadi yang ketiga, kita belajar di kitab membaca bahwa ternyata tabur tuai itu sungguh ada. Yang keempat, yang terakhir. Nah, jadi yang pertama, Allah menentang kesombongan. Kesombongan Edom, merasa diri kuat, ditentang oleh Allah. Yang kedua, ketika Edom melihat saudaranya, yaitu kerajaan Yehuda, lagi menderita, mereka berdiam diri. Bahkan mereka membuat saudaranya makin menderita karena mereka ikut menjara dan merampas. Tuhan bilang, nah, ya, kamu lakukan seperti itu satu dosa. Yang ketiga, tabur tuai. Yang ditabur pasti akan dituai. Apa yang dibuat akan kembali kepada diri kita. Yang keempat, yang terakhir, kita lihat ayat yang ke-20 sampai dengan 21. Tetap ya dalam kitab Obadja, pasal yang pertama tentunya ayat yang ke-20 sampai 21. Setelah ini aku musik bisa bersiap kembali maju ke depannya. Ayat 20. Orang-orang Israel, ini bicara juga termasuk di dalamnya orang-orang dari kerajaan Yehuda, karena mereka juga orang Israel, yang diangkut ke dalam pembuangan akan memiliki tanah orang Kanaan sampai ke Safat. Dan orang-orang Yerusalem yang diangkut ke dalam pembuangan yang ada di Sefar akan memiliki kota-kota di tanah Negeb. Penyelamat-penyelamat akan naik ke atas gunung Sion untuk menghukumkan pegunungan Esau. Pegunungan Esau ini bicara tentang Edom tadi. Maka Tuhanlah yang akan empunya kerajaan itu.
Di ayat-ayat ini kita bisa lihat di ayat 21 dikatakan menghukumkan pegunungan Esau, ini bicara tentang itu tadi ya. Bani Edom, Bani bangsa Edom terima pembalasan akibat perbuatan mereka. Tapi tua ya, itu diulang kembali di ayat 21. Tapi sorotan saya di ayat yang ke-20 ya, dan ayat 21 bagian awal itu dikatakan bahwa Israel yang sudah dibuang ini kan maksudnya dalam kondisi yang tidak enak, menderita, sulit. Dikatakan mereka akan memiliki tanah, akan memiliki kota-kota. Tuh kok bisa? Orang yang dibuang akan memiliki. Orang yang menderita, orang yang susah, dijajah, hartanya dirampas, dirinya ditawan, jadi orang buangan, kok bisa dikatakan akan memiliki tanah, akan memiliki kota. Apa maksudnya? Ini yang keempat, saudara. Hal yang kita bisa belajar dari kitab Obadya yang keempat adalah kesetiaan Tuhan terhadap janjinya. Sekali lagi, kesetiaan Tuhan terhadap janjinya. Apa janji Tuhan? Janji Tuhan kepada Israel itu dimulai dari Abraham. Ya, kalau saudara ingat kitab Kejadian pasal 12, waktu Tuhan panggil Abraham, keluarlah dari sanak saudaramu, dari keluargamu, dari tempat asal usulmu, ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Engkau dan keturunanmu akan kubuat jadi bangsa yang besar. Siapa yang memberkati engkau akan kuberkati. Siapa yang mengutuk engkau, ia akan kukutuk. Itu janji Tuhan kepada Abraham. Dan ternyata Tuhan itu setia kepada janji. Israel termasuk dalamnya kerajaan Yehuda ya, kerajaan Yehuda itu juga Israel sama ya. Israel termasuk di dalamnya Yehuda. Mereka ini melanggar perintah Tuhan, suka menyembah berhala, tidak setia sama Tuhan. Akhirnya diperingatkan, ditegur, tetap seperti itu. Datanglah hukuman Tuhan. Tapi Tuhan menghukum bukan karena benci sama Israel, bukan. Tuhan menghukum, Tuhan rindu supaya Israel itu bertobat, sadar, kembali ke jalan yang benar. Itu kerinduan Tuhan. Nah, kalau mereka sadar, maka ayat itu tadi dikatakan, sekalipun mereka sudah dalam kondisi yang sulit, sudah terbuang, terjajah, tertawan, mereka akan memiliki tanah, memiliki kota. Artinya Tuhan sanggup memulihkan orang yang sudah terbuang. Karena apa? Tuhan pegang janjinya. Janjinya kepada siapa? Janjinya kepada Abraham. Dilanjutkan kepada Ishak, dilanjutkan kepada Yakub. Tuhan pegang janjinya. Keturunan akan kuberkati. Keturunan akan jadi bangsa yang besar. Keturunan akan menjadi umat pilihan. Itu janji Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah ingkar janji. Ya, itulah sebabnya mengapa sampai hari ini pun kalau Bapak Ibu lihat mengapa itu Israel itu sebenarnya ya kalau dilihat itu ya tempatnya mereka itu kecil, tapi mereka itu bisa bikin geger dunia. Ya, nah, saya nggak perlu cerita banyak nanti masuk ke politik ya. Tapi intinya itu bahwa Israel itu punya pengaruh yang besar sampai hari ini. Mengapa? Karena memang mereka itu adalah dari keturunan Abraham, bangsa pilihan Tuhan. Tuhan berpegang akan janjinya. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kalau Israel, Yehuda yang ada di Alkitab itu bertobat, Tuhan bilang, kamu akan kupulihkan. Sekarang mungkin kamu ditawan, susah menderita. Tapi kalau kamu bertobat, kamu kembali pada jalan Tuhan, aku akan pulihkan kamu. Sehingga kamu akan memiliki tanah, memiliki kota, dan sebagainya. Karena Tuhan setia terhadap janjinya. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak janji Tuhan dalam Alkitab? Kalau Bapak Ibu Saudara membaca, mencermati Alkitab, banyak berisi janji Tuhan. Tuhan berkata, aku memelihara kamu. Aku tidak pernah meninggalkan kamu sendiri. Aku menjadi penolong pembela bagi kamu. Dan banyak janji-janji Tuhan yang lain. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Kalau Tuhan sudah berjanji, Dia pasti menggenapi. Lakukan bagian kita, maka Tuhan pasti akan melakukan bagiannya.
Amin. Tuhan berkati kita sekalian, biarlah pembelajaran dari kitab Pembaca 4 hal bagian sungguh-sungguh membuat kita menjadi umat Tuhan yang semakin hidup di dalam kebenaran. Kita akan responi firman Tuhan. Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanmu, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagi kami bangsa. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Katakan Kaulah segalanya, Kaulah segalanya.
kasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima bersama pada hari ini, meteraikanlah dalam hati setiap kami. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan. Roh Kudus akan terus mengingatkan firman yang sudah kami terima. Karena firman Tuhan, janji Tuhan itu pasti digenapi. Berbahagialah kami umat-umat Tuhan yang berpegang teguh kepada firman Tuhan. Setiap melakukan firman Tuhan, dia pasti akan mengalami rencana-rencana, janji-janji Tuhan yang indah terjadi di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa, Engkau memberkati setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Diberkati iman rohani, semakin bertumbuh, semakin dewasa, semakin mengenal Tuhan secara pribadi. Diberkati keluarga rumah tangga, ada damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan, suasana surga. Diberkati di dalam usaha pekerjaan, meskipun situasi sulit dan sukar, tapi kami percaya Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup membuka jalan, karena Engkaulah jalan itu sendiri. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Diberkati di dalam studi sekolah, diberkati di dalam kesehatan, diberkati di dalam masa depan kami. Tuhan sediakan masa depan yang indah, penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan. Semua yang sudah melayani, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan sebagai bagian dari taburan umat-Mu, Engkau Allah sumber segala berkat akan membalas berlipat kali ganda. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, demikian juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Biarlah dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa umat-umat-Mu semakin dekat dan mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat teman-teman seiman kami yang tidak bisa hadir. Beberapa teman seiman kami juga ada yang sakit. Tuhan, kami berdoa Tuhan Engkau menjamah, pulihkan kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilu Tuhan Yesus, teman-teman seiman kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Bahkan yang saat ini mungkin ada sedang menghadapi masalah kesulitan, dengan iman yang teguh, umat-umat-Mu tetap percaya menanti-nantikan Tuhan dengan keyakinan bahwa Tuhan selalu menyatakan pertolongan tepat waktu. Terima kasih Tuhan Yesus. Setelah selesai ibadah, kan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin, menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus menyertai kita sekarang, mulai pagi siang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan, mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati kita sekarang, sampai berjumpa.